Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Semoga kita dalam keadaan yang baik. Puji syukur. Ini minggu kedua di bulan Oktober. Jadi sepanjang bulan ini temanya bebas Saudara untuk para hamba Tuhan menyampaikan sesuai dengan dorongan yang Tuhan kasih di hati setiap kita yang berkhotbah. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya, saya berpikir kalau saya dikasih kesempatan kembali untuk membawakan firman dengan tema bebas, inilah dia yang ingin saya sampaikan. Berbicara tentang belajar mendukung, saudara. Tidak mudah untuk belajar mendukung. Kita ini lebih suka didukung, saudara. Tapi tidak selalu kita mau mendukung. Tapi ada satu kisah yang luar biasa, kita mungkin dengar beberapa kali, tapi saya ingin ajak saudara baca. Hari ini baca Alkitabnya cukup panjang, saudara. 19 ayat. Nah, Bapak Ibu di rumah nanti juga akan menikmati dari tampilan. Kita buka 1 Tawarik, pasal 22 ayat 1 sampai 19. 1 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai 19. Karena ini panjang, saya harap saudara pikirannya tidak lari, tidak uh, kemana-mana, saudara tapi bisa mengikuti cerita ini dengan baik sampai ayat terakhir. Sederhananya begini, saudara, ini kisah tentang mau dibangunnya rumah Tuhan, ya. Dan Daud menjadi raja, punya anak Salomo. Saudara pernah dengar ini mungkin ya, tapi kita lihat bagaimana kisah ini terjadi dari apa yang Daud lakukan. Mose baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga akan baca yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu? Katakan amin. Baik, nanti sudah dapat semua ya. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita. Dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Silakan. Lanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Saudara perhatikan ayat kelima ini ya. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Ayat 13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yaitu pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan.
Perhatikan ayat 17, saudara. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan pada Salomo anaknya. Katanya, sama-sama, satu, dua, tiga. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara, harusnya yang mendirikan rumah ini kelihatannya Daud, saudara. Mendirikan rumah Tuhan itu bukan hal main-main, perkara besar, butuh pengalaman, butuh pengaruh. Karena kalau tidak punya pengalaman hasilnya jelek, kan malu, saudara. Yang bangun malu, yang diperuntukkan yaitu untuk Tuhan juga malu gitu. Jadi Daud berpikir harusnya dia raja, dia sudah pengalaman hebat, dia ngomong apa orang tunduk, dia punya koneksi kuat, dia harusnya. Tapi Tuhan tidak pilih dia, saudara. Tuhan pilih anaknya Salomo. Nah, saudara, tidak gampang untuk Daud, seorang raja dengan gengsinya, saudara, dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tapi kalau saudara mau punya karakter yang dewasa, yang kuat, yang besar, saudara punya sikap ini, kemampuan mendukung orang lain. Dukunglah orang lain atau generasi berikut yang diberi Tuhan kesempatan. Dukunglah orang lain atau generasi di bawah kita atau seseorang yang bukan kita yang diberi Tuhan kesempatan. Kesempatan itu tidak diberikan ke saudara tapi ke mereka. Dan jangan jadi kesel, jangan jadi benci, tapi dukunglah seseorang itu. Waktu Daud mendapat berita ini, saudara, lihat. Dia inisiatif dari ayat di awal itu dia bilang begini, Tuhan memilih Salomo, not me, bukan aku. Aku akan mendukung, aku akan mensupport ini. Saudara ketahuilah hidup kita ini, saudara, ada namanya musim-musim kehidupan. Musim kehidupan itu tidak selalu baik, tidak juga selalu buruk. Jadi tidak boleh saudara bilang begini, hidupku ini selalu baik. Tidak, saudara pasti ada mengalami buruknya. Tidak boleh juga saudara bilang hidupku ini sial terus. Enggak, saudara. Sesial-sialnya hidup saudara pasti ada kebaikan Tuhan. Betul ya? Dan namanya musim kehidupan, ada musim hujan, ada musim kering. Ada musim lagi fit dipakai Tuhan, ada musim tidak fit dipakai Tuhan. Yesus pernah bilang begini, kalau seorang mau bekerja, bekerjalah pada waktu siang. Karena akan datang malam di mana seorang pun tidak bisa bekerja. Ada ayatnya. Itu ngomongnya apa, saudara? Kalau masih ada kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, Tuhan kasih kau kesempatan untuk produktif, untuk melayani Dia, untuk menghasilkan banyak, untuk menunjukkan potensi yang Dia sudah titipkan. Kau ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan. Ini masih siang. Karena datang malam, kau tidak bisa buat apa-apa lagi. Malam pasti datang. Kesempatan pasti berlalu. Orang lain yang akan dapat kesempatan itu. Saudara, hidup ini tidak akan selalu bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Kesempatan tidak selalu bisa akan ada di tangan kita. Tangan kita dikasih Tuhan untuk pegang. Satu waktu Tuhan ingin tangan kita juga bisa untuk melepaskan. Hidup ini saudara tidak bisa, saudara pengen pegang terus. Apapun itu saudara. Apapun itu. Saudara hari ini mungkin bisa pegang anakmu. One day, satu hari you have to let go. Kau harus relakan anakmu pergi, kuliah, bangun rumah tangga sendiri. Kau tidak bisa pegang dia terus. Tidak cocok pula, anak itu sudah dewasa. Satu waktu karirmu, kau sudah lihat Tuhan ingin kau berpindah ke tempat lain. Kau tidak bisa senyaman mungkin dengan pekerjaanmu sekarang. You have to let go. Kau harus lepaskan itu demi pindah ke tempat yang baru. Termasuk juga dalam namanya kesempatan melayani, kesempatan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Waktu engkau melihat orang lain yang dipilih Tuhan, dukung, saudara. Dukung. Bahkan dia sekalipun nampak masih junior. Saudara, di ayat yang bawah dikatakan tadi demikian. Salomo mengakui, anakku ini
Ada dua hal yang disebut. Masih muda dan kurang pengah. Wah, ini perpaduan yang membahayakan kalau mau kerjain sesuatu yang penting. Masih muda, kurang pengalaman lagi. Daud khawatir. Yang benar nih Tuhan. Ini masih muda, kurang pengalaman. Aku saja yang sudah pengalaman. Tapi tidak, saudara. Dia tahu situasi itu, apa yang terjadi, saudara. Daud ngomong di ayat-ayat itu. Aku akan mengadakan persediaan untuk mendukung Salomo. Saudara lihat. Waktu dia tahu ada generasi berikut yang lebih lemah daripada dia, lebih junior daripada dia, tidak sehebat dia, tidak seluas pengetahuan dia. Dia dukung saudara dengan apa yang dia bisa. Saudara jangan marah kalau bukan kita yang tidak dipilih. Saudara. Jangan marah kalau bukan kita yang terpilih. Dalam pelayanan gereja kita ngomong saudara, saya singgung dikit. Sekarang majelis-majelis kita ini baru melayani beberapa bulan di gereja kita. Mereka tergolong muda, tapi muda-mudanya juga tidak. Sudah punya anak dua, punya anak satu. Tapi saudara mungkin berkata yang lebih senior, harusnya kita dong, yang lebih tua, yang lebih lama. Saudara kita yang sudah tua lebih lama, ada zamannya kita sudah melayani Tuhan. Tidak mungkin kita terus di jabatan itu. Lalu kami ngapain dong, Pak? Kita mensupport dari sisi yang mereka tidak bisa. Mereka yang hari ini nampak muda mungkin bagi kita, kurang pengalaman bagi kita, satu hari mereka akan jauh melesat nanti, pengalaman dan sangat dewasa. Amin. Hari ini rekan-rekan yang dikasih kesempatan melayani di depan, mungkin nampak muda, kurang pengalaman, main musik, mimpin pujian di belakang, mungkin nampak muda dan kurang pengalaman. Tapi engkau jangan langsung ambil, aku saja. Jangan, saudara. Justru engkau lakukan seperti Daud. Daud lakukan apa yang dia bisa. Dia dukung apa yang Salomo tidak miliki. Dia bantu, saudara. Saudara tahu? Mungkin kita majelis-majelis lama, di sini ada beberapa ya, bapak-bapak, ibu, majelis-majelis lama. Kita ini sudah punya banyak pengalaman. Karena dulu ada yang kasih kita pengalaman pertama kali. Bapak ibu paham? Kalau tidak ada pengalaman pertama kali, tidak akan jadi seperti ini. Jadi kita butuh kasih generasi-generasi muda di bawah kita untuk ambil kesempatan itu. Bukan marahin mereka. Bukan banding-bandingkan diri mereka dengan kita. Mereka tidak akan terbanding dengan kita. Kita jauh lebih senior. Tapi kita justru mensupport mereka. Ambil kesempatan itu, Dek. Ambil. Tidak yakin Niso, ambil. Kau pasti bisa. Susu AI juga begitu awalnya. Takut, rasanya udah bisa. Dengar jabatan begini aja sudah keder duluan. Ambil. Tuhan akan mampukan engkau. Saudara tahu, kita nih beberapa hamba Tuhan kelihatannya banyak ngomong nih, pinter ngomong saudara ya. Kalau ngomong khotbah ini kayaknya kemana-mana ya. Saya kalau khotbah, saudara, belakangan tidak ada teks gini, saudara. Contoh Kristen ngomong, berani kok. Ya, karena saya ya gali dulu di rumah, pikirin baik-baik. Saudara, tapi yang buat kita berani ngomong bukan karena sekali mendadak khotbah. Tapi dulu sudah ada orang yang kasih kita kesempatan khotbah pertama kali. Saya ingat-ingat khotbah saya pertama kali jelek, saudara. Untunglah jemaat Foimtong tidak ngusir, saudara ya. Masih mau dengerin khotbah. Salah ngomong, salah isi, tidak tajam. Aduh, kalau saya dengar sendiri pun saya mungkin tidak mau, saya pikir. Tapi ada orang yang kasih kesempatan. Ada orang yang izinkan kita buat salah. Ada orang yang kasih kita ruang untuk bertumbuh. Sehingga yang tidak bisa itu jadi bisa. Yang tidak pintar ngomong jadi ngomong. Yang tidak pintar berelasi jadi berelasi. Coba bercermin diri Bapak Ibu Saudara. Engkau yang pintar bisnis hari ini. Engkau pintar ketemu pelanggan. Pintar ngatur duit. Di titik pertama engkau tidak sepintar dan sehebat itu, bukan? Ya, betul? Engkau banyak buat salah. Tapi karena ada orang yang beri engkau kesempatan. Jadi kalau dalam situasi hidup, engkau tidak terpilih, jangan marah. Jangan langsung berpikir, sudahlah,
payahlah ini yang milih-milih ini majelis ini. Payahlah yang milih pemimpin komsel ini. Payahlah yang pimpin ketua kelas di sekolah atau di universitas. Payahlah bos ini kok pilih dia manajer, jadi manajer bukan aku. Saudara jangan. Justru kita dukung orang yang dipilih itu, bukannya marah. Saudara tahu waktu saudara marah itu juga tidak membantu. Saudara malah mengacaukan situasi hati saudara dan orang sekeliling jadi juga tidak enak. Tapi lakukan seperti Daud saudara, dia tidak ada kata marah, tapi dia pikir apa yang dia bisa buat. Nah, perhatikan di ayat, saya harap saudara masih buka Alkitabnya ya. Saya tunjukkan bagi saudara di ayat, ada satu ayat begini saudara. Di ayat 14 begini, Daud berkata, aku lagi susah. Ya, dikatakan ini. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Jadi Daud mensupport anaknya Salomo bukan hanya dalam keadaan yang baik, saudara. Tapi juga dalam keadaan yang tidak baik. Dia support. Kalau saudara bilang begini, kami gimana mau support pemimpin care kami ini? Kami sendiri susah. Nah, sesusah-susahnya saudara harus support pemimpin care saudara. Ya, sesusah-susahnya saudara, saudara support majelis saudara. Sesusah-susahnya hidup saudara, saudara harus support suami saudara yang dipilih menjadi kepala keluarga. Sesusah-susahnya saudara, saudara harus dukung atasan saudara miliki di kantor. Mengapa saudara? Karena tidak mudah jadi pemimpin itu. Betul tidak saudara? Menjadi kepala keluarga gampang? Jadmin gampang jadi kepala keluarga? Tidak. Irwan gampang jadi kepala keluarga? Tidak. Kotok mau gampang jadi kepala keluarga? Tidak. Yuyu gampang jadi kepala keluarga? Tidak. Single parent. Isti gampang jadi tulang punggung keluarga? Tidak. Ketua majelis tidak ada. Kalau ada saya tanya ini. Tidak datang hari ini. Pemimpin care. Mana Ibu Erni tadi? Ibu Erni gampang jadi pemimpin care? Gampang-gampang susah nih. Tadi. Panitia pembangunan. Bapak Erik gampang jadi ketua panitia pembangunan? Pak Erik? Susah. Wah, lantang sekali nih. Melukiskan isi hati, saudara. Jadi pemimpin itu tidak gampang, saudara. Kadang buat benar, tidak dipuji. Buat salah, cepat dikritik. Betul? Buat banyak yang bagus, tidak diingat. Salah dikit, langsung heboh. Berapa banyak suami diucapkan terima kasih oleh istri anaknya untuk segala pengorbanan? Jarang. Pulang ini istri puji suami, anak puji papa. Bilang thank you itu memberi kekuatan. Berapa banyak saudara kita puji panitia-panitia pembangunan, pengurus gereja, pemimpin care untuk jerih payah mereka. Tidak gampang menjadi pemimpin. Karena itulah sesusah-susahnya saudara, saudara harus mendukung mereka. Tidak ada pemimpin yang perfect, sempurna, tidak ada. Saudara kecewa dengan pemimpinmu sekarang yang terpilih, turunkan dia, saudara naikin yang baru. Yang baru ini betul di awal-awal nampaknya menyenangkan, penuh pengharapan, tapi sembari waktu berjalan, keluarlah kekurangannya dan itu mengecewakan kita. Ingat saudara, ada kalimat bijak bilang begini, rumput tetangga bisa hijau itu karena disiram. Ya, saudara kecewa dengan rumput saudara, aduh rumput aku tidak hijau, kok dia hijau? Saudara tahu dia bisa hijau karena ada yang nyiram. Hari ini Tuhan ingin saudara sirami, berkati, dukung, support orang-orang yang sudah terpilih di dalam kehidupan saudara. Jangan justru marah dan halangi pekerjaan Tuhan lewat mereka. Sesusah-susahnya keadaan kita, ya, tetaplah pakai kelebihan kita untuk menolong kelemahan orang lain. Engkau punya kelebihan, pakai support pemimpinmu. Kalau ada kerja kelompok, ada temanmu jadi ketua, dia pinter satu hal, tidak pinter dalam hal lain, kau support, kau dukung. Ada yang terpilih jadi ketua pembangunan, contohnya Pak Erik, dia punya kelemahan apa yang lain, dukung. Pemimpin kermu, dia orangnya rajin tapi pelupa, engkau dukung sisi dia lemah, bantu dia.
Hamba Tuhanmu pun punya kelemahan. Engkau saling mendukung. Saya sama Musa Lukas saja saling dukung, saudara. Saya apa-apa nggak ngerti soal elektronik, dia yang paling ngerti. Saya cari dia. Soal hantu, saya cari dia. Jangan, saudara ya. Puji Tuhan nih, beberapa jemaat sudah mulai dewasa. Ada masalah problem soal gangguan roh. Jangan langsung cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Cari Tuhan yang utama. Doa sendiri, tengking sendiri. Ya, jadi dikit, musalok, musalok. Jangan ya. Jangan pernah cari musa ming-ming, itu poinnya, saudara. Ya, cari musalok masih boleh. Musa ming-ming jangan pernah. Bercanda, saudara. Tapi intinya adalah kita berdua aja saling mengcover, saudara. Saling mengcover. Nah, saudara kalau ada orang terpilih dalam keluargamu, papa kurang apa, mama kurang apa, saudara support. Dulu saya berpikir begini, saudara. Harus seimbang antara kritik dan pujian. Betul tidak, saudara? Ya, kita sering dengar itu kan? Kalau kau berikan kritik, pujiannya harus seimbang. Saya berpikir belakangan, saudara, tahun-tahun belakang ini tidak. Pujian harus lebih banyak daripada kritik. Kenapa, saudara? Kritikan satu saja, saudara, bisa membuat semangat itu jatuh luar biasa. Tapi kadang butuh banyak pujian untuk membangkitkan semangat orang. Kita ini lebih gampang kritik atau muji orang, saudara? Hah? Kritik atau muji orang? Kritik. Saudara lebih suka ngumpul orang yang lagi muji orang atau lagi jelekin orang? Ayo. Lagi ngumpul nih, Bapak Ibu Saudara. Ada apa ini? Sudah nongkrong. Saudara lebih suka ngumpul, mereka muji orang atau lagi jelekin orang? Jujur. Hah? Biasanya, mudah-mudahan itu bukan saudara. Biasanya ya, lagi ngomongin orang lain dalam konteks negatif. Kita cenderung begitu. Nah, saudara, belajarlah lebih banyak memuji daripada mengkritik pemimpinmu, kepala keluargamu, orang-orang yang harus engkau support. Pakai kelebihanmu yang kau punya untuk bantu mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka. Dan Daud bagus begini, saudara. Dia juga mendorong Salomo untuk punya iman mengandalkan Tuhan. Salomo bilang begini, Tuhan akan menyertai engkau. Apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Dia ngingetin Salomo sejak masa muda, you have to remember your God. Kau harus ingat dengan Tuhanmu, nak. Papa bisa support semua yang kau butuhkan secara materi, tapi Tuhanlah yang membuat engkau berhasil. Hari ini, kalau engkau melihat ada yang dipilih Tuhan untuk meneruskan panggilan itu, engkau doakan. Engkau bawa nama Tuhan, terus dengarkan itu di telinga mereka. Kalau kau punya pemimpin care lagi lesu, ingatkan mereka, aku doain kau. Ingat Tuhan, yuk kita terus maju. Panitia pembangunan mungkin ya, tadi didoakan Musalok, betul kita masih jauh dari dana, khawatir takut, support Ko Erik, jangan takut. Kita punya Tuhan, ingat Tuhan, bawa Tuhan saudara. Saudara lihat majelis kita, mungkin ada khawatir apa, ingat, doakan yuk, kita bawa Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara punya suami sedang bingung dalam bisnisnya. Saudara sebagai istri jangan cuman kuatin dia dari nasihat, saudara. Istri suka menasehati, tapi ingatkan dia dengan Tuhan. Pi, say, ini pakai say, saudara ya. Doa yuk kita, andalkan Tuhan. Anak-anak kumpul kita doain, papi lagi bingung nih, lagi mumet nih, tagihannya bingung, duitnya gak terputar. Kita doain, bawa Tuhan, saudara. Itu cara saudara mensupport orang yang saudara kasihi. Saudara, waktu Daud mendukung anaknya Salomo, Daud tidak berusaha meminta Salomo memenuhi mimpinya dia. Tapi Daud mendukung Salomo memenuhi mimpinya Tuhan. Banyak orang tua, saudara, punya impian yang tidak tercapai dalam hidupnya. Lalu dia memaksa anaknya untuk jadi seperti itu. Saya dulu kok nggak jadi pendeta, saya mau jadi dua, saudara. Jadi pilot sama dokter, saudara. Amin. Amin. Tapi tidak jadi. Jadi pilot sama jadi dokter. Kalau saya berpikir dua anak saya sekarang harusnya memenuhi mimpi saya,
Si kok jadi pilot, si kok jadi dokter. Anak yang cewek badan agak tinggi, mungkin jadi pramugari lah kalau jadi pilot ini anak. Satu lagi masih bayi. Tapi saya tahu, mimpi saya tidak boleh menjadi mimpinya dia. Saya harus mensupport apa mimpinya Tuhan bagi dia. Kita boleh bermimpi besar bagi generasi berikut, saudara. Bermimpi besar bagi anak kita. Waktu anak saya kasih nama siapa lah anak kita ini yang cowok nih. Cari-cari di Google, saudara. Anu sini. Arthur. Bagus juga tuh pemimpin, saudara. Paling dikit jadi wali kota dia nanti. Bagus ini saya bilang. Wali kota Palembang. Presiden tidak mungkin. Wali kota jadilah. Kita punya mimpi besar untuk anak kita. Saudara silakan bermimpi besar bagi generasi yang engkau doakan, kau kasihi. Tapi jangan pernah paksa mimpimu harus dipenuhi oleh dia. Doakan begini, Tuhan, aku dukung dia untuk memenuhi mimpinya Tuhan. Memenuhi rencana Tuhan yang mungkin beda dengan caraku, beda dengan keinginanku. Dukung, saudara. Untuk mereka juga terus ingat sama Tuhan. Yang terakhir, ayat yang terakhir ini bagus. Musa tampilkan di slide yang terakhir di ayat yang ke-17. Bapak Ibu boleh baca sekali lagi ayat 17 ini saya bacakan ayat 17. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan pada Salomo. Apa yang Daud lakukan, saudara? Dia ngajak orang lain untuk support. Bukan sendirian. Oi kawan-kawan, ini anak aku. Kau bantu dukung nih. Lihat Daud gunakan apa, saudara? Dia gunakan pengaruhnya. Dia gunakan kekuatan yang dia miliki. Kan dia raja. Dan tidak salah dong gunakan pengaruhnya untuk hal yang positif. Yuk kita support. Jangan di gereja. Saudara nggak suka dengan majelis ini, saudara bangun kumpulan-kumpulan ngobrol-ngobrol. Payah majelis kita ini. Masih mudah, dak karuan. Dak usah kita dengerin dia ngomong apa. Setuju kau? Setuju. Kau setuju dak setuju? Kau setuju? Setuju. Kita komplot sama-sama Jangan, saudara. Pemimpin care, saudara nggak suka. Payah nih dunia pemimpin care. Gak usah datang kau minggu depan. Kau? Iya. Kau jangan datang. Kalau ditanya apa kita jawab. Kau sakit perut. Kau ban kempes. Kau lagi istrinya suami kau nak ditemenin. Kau jangan datang. Macam itu ya? Iya. Sudah jangan. Itu negatif. Tapi gunakanlah pengaruhmu untuk mengajak orang lain mendukung. Mendukung majelis yang sekarang. Dalam segala kelebihan dan kekurangan mereka. Dukung suamimu sebagai kepala keluarga. Para istri, jangan pernah panas-panasin anakmu untuk benci atau tidak dengarkan papanya. Ngapa, mah? Mama lagi berantem sama papa. Oh, salah siapa, mah? Salah papa lah. Oh, jadi sama dong, mah. Kau dengar omong mama, be? Papa dosa kau dengar? Saudara begitu. Cek itu, mah, ya. Di gereja tidak ngajarin cek itu. Hari ini mama yang ngajarin kau. Jangan, saudara. Nah, papa mama lagi ada masalah. Tapi kau tetap harus hormat dengan papamu. Dengerin. Pendeta juga tidak ada yang sempurna, saudara. Saudara jangan bikin kubu-kubu untuk memberontak, saudara, atau apa. Tapi doakan, support. Ya, banyak gereja pecah karena kecewa dengan pemimpinnya, lalu membangun kubu-kubu, saudara. Jangan. Justru saudara bangun kubu-kubu lah untuk mendukung, mendoakan pemimpinmu. Jadi orang yang di atas berhasil bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena ada support orang-orang di bawahnya. Saudara ingat, keluargamu akan berhasil bukan karena kehebatanmu, hai kepala keluarga, tapi karena ada doa anggota keluarga yang lain. Amin. Engkau yang pemimpin perusahaan, punya perusahaan. Saya dorong saudara. Saudara ajak, mungkin karyawanmu tidak semuanya beragama Kristen, tapi ajak mereka mendoakan, terutama yang Kristen, doakan supaya perusahaan kita ini boleh maju. Itu butuh support dari bawah. Para pemimpin care, ingat yang buat kau berhasil, bukan karena kehebatanmu. Kau tidak berdaya, kau tidak ada dukungan di bawah. Nah mari Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa di doa syafaat kita rajin doakan anak sekolah minggu kita. Mereka lah generasi penerus berikutnya. Amin.
Kita doakan generasi Yud, mereka generasi berikutnya. Saya, Musalo, satu hari akan berlalu. Akan diganti oleh hamba Tuhan berikut. Kami doakan terus menggantinya ini saudara. Sejak lama-lama kami sudah doakan. Muncul generasi bagus. Dan kalau sudah muncul, kami akan siapkan, kami akan bantu dia, kami akan perlengkapi dia, dan doa dia jadi hamba Tuhan yang lebih hebat daripada kami. Amin. Saudara, orang tua, doakan anakmu lebih hebat imannya, duitnya, karakternya lebih daripada dirimu. Doakan majelis yang sekarang lebih hebat daripada majelis yang sebelumnya. Doakan pemimpin care, kalau sudah pernah berganti ketua, lebih hebat daripada pemimpin care yang sebelumnya. Untuk apa musuh? Untuk mengecilkan kami yang di waktu lalu ya? Bukan. Karena memang kita doakan supaya pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Amin. Rumah tangga semakin luar biasa, bisnis semakin luar biasa, gereja semakin luar biasa. Dimulai dari kita-kita yang tidak terpilih, tapi bersedia mensupport. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa tidak selalu kami menjadi orang yang terpilih untuk ada di posisi puncak kehidupan. Kami ini kebanyakan mungkin orang yang rata-rata, orang yang biasa Tuhan. Tapi jagalah mulut kami, jagalah pikiran kami dan hati kami. Agar kami jangan suka menghalangi orang yang melayani Tuhan. Menghalangi orang yang dipilih Tuhan. Berilah kami hati yang besar, menjadi pendukung-pendukung yang hebat. Sehingga bisa muncul pemimpin-pemimpin yang hebat di keluarga kami, di gereja kami, di komsel kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.